Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tuh pengen ajak merenung gitu, untuk para santri dan juga para pelajar yang lainnya. Bisa dari kalangan umum juga, bisa dari kalangan sekolah dasar sampai jenjang kuliah. Nah, apa itu? Yaitu tentang bagaimana seseorang itu bisa mengambil ilmu pengetahuan dan ilmunya itu kepake gitu. Jangan dulu buat umum lah, syukur-syukur buat diri sendiri. Nah, gimana caranya? Salah satunya yaitu hormati guru. Jadi coba deh pikir, kita belajar berbulan-bulan, bertahun-tahun, habis bekal sana sini, banting tulangnya keluarga kita untuk membekali kita, tapi ternyata nggak ada ilmu yang nempel di kepala kita. Bahkan ada banyak yang nempel, ada banyak yang dipahami, ada banyak yang diingat, tapi nggak kepake. Nah, kenapa bisa? Coba deh kita introspeksi. Ada salah nggak sih kita sama guru? Ada nggak sih salah kita, sikap kita yang salah kepada guru, yang bikin guru tuh nggak suka, yang bikin guru tuh nggak seneng? Karena banyak sekali gitu seseorang murid yang membuat sedih para gurunya, hingga perjalanan dia dalam mencari ilmu itu sia-sia gitu, gak guna. Mungkin padahal pahala mencari ilmu mungkin dapat, tapi pengetahuannya kosong. Saat di pesantren pinter ngomongin ilmu selantang-lantangnya, begitu pulang diam sebingung-bingungnya. Guru kami tuh pernah cerita begini, saat kami mondok, kata beliau, kakeknya itu punya santri yang mana luar biasa kemampuannya belajar, baca kitab kuning dengan lancar dalam posisi kitabnya ini kebalik. Hebatnya ilmu fikihnya matang, nahwu sorofnya, bayan, ma'ani, manteknya dan sebagainya. Tapi tragisnya, dia pernah buat satu kejadian yang gurunya ini kecewa. Nah, guru kami tuh nggak cerita kesalahannya apa, tapi endingnya ketika santri yang jago ngajinya ini keluar dari pesantren, nggak jadi apa-apa, nggak kepake gitu. Maaf, kalau nggak kepake untuk umum, itu dikhawatirkan juga nggak kepake sama diri sendiri. Bahkan bukan hanya di pesantren kami aja gitu. Ada bahkan yang terkenal itu, ada satu santri yang ahli fikihnya luar biasa sampai dihafal kitab Tuhfatul Muhtaj. Saking pintarnya, saking cerdasnya, saking kuatnya hafalannya, dia merasa pintar sendiri sampai gurunya dipanggil dengan nama aslinya. Hingga dia dakwah ke suatu kota tanpa izin kepada gurunya. Masih pesantren loh. Ketika jadwal belajar ngaji di pesantren, gurunya nanyain dia, orang yang pintar ini, kemana si fulan? Kata temannya, dia ada acara dakwah di suatu tempat. Apa kata gurunya? Oh, masya Allah, ya udah nggak apa-apa lah, toh ilmunya pun masih ada di sini. Nah, perkataan gurunya itu meskipun tenang, tak ada kebencian, tak ada kekecewaan, tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala adil. Dan Allah ingin memberikan satu ajaran kepada muridnya yang kurang ajar ini, yang kurang adabnya ini, yang kurang sopan santunnya ini, diajarkan satu rahasia ilmu kepada dia. Apa? Ketika santrinya ini berdakwah di kota itu, menjelaskan ayat, ketika itu kitab Tuhfatul Muhtaj yang dihafal itu bungkam, dia tidak dapat menjelaskannya. Bahkan bukan hanya Tuhfatul Muhtaj itu, Safinatun Najah dia lupa. Jadi makanya pentingnya dalam menggali ilmu untuk mencapai keberhasilan dan kepake, senantiasa hormati guru. Al adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu.